Baik, baik Mas Nelur. Nah, Pak Eben, lantas bagaimana kalau dari sisi sektor pariwisata begitu ya? Memang diharapkan ini juga menjadi salah satu booster, kemudian yang upaya untuk bisa meningkatkan beberapa momentum mendatang ada Nataru begitu, tengah persiapan juga dilakukan pemerintah untuk menggelontorkan lagi nih stimulus-stimulus begitu, tadi ada transportasi, kemudian pariwisata begitu Pak Eben. Ya, ini kita harus lihat bahwa sekarang karakter wisatawan itu adalah terutama wisatawan Indonesia ya. Kalau Oke, mereka jalan-jalan pasti bawa oleh-oleh. Jadi target oleh-olehnya itu satu hal yang menjadi karakter wisatawan Indonesia. Dan oke, sebetulnya kita perlu kolaborasikan lebih lanjut. Kemarin kami ikut dengan rapat dengan Hypindo dan APBI ya, yang pengelola mal dan sebagainya itu. Memang kita perlu kolaborasi lebih lanjut. Kita belum tersampaikan misalnya sekarang di Jakarta misalnya ada kemarin ada Jakarta Fair. Nah kami oke. belum bisa berkolaborasi dari industri pariwisata karena kita belum ada engagement nih dengan penyelenggara DJ Expo gitu ya. Bagaimana nih sistem yang kita harus kembangkan? Demikian juga dengan adanya Gias sekarang. Kita juga belum ada engagement tuh. Nah, kalau saja para stakeholder-stakeholder ini bisa berunding satu meja dengan kami dari pariwisata, mungkin bisa buat paket-paket. Kami kemarin juga ketemu dengan idea misalnya untuk e-commerce ya. Nah, kami sampaikan kira-kira idea bisa nggak sih kita wisatawan ini bisa membeli secara online, tapi deliverynya itu harus cepat. Harinya mereka kan spending di Jakarta misalnya, mereka cuma 2 hari. Nah, Oke, kalau bisa scan dan sebagainya, lalu melakukan pembelanjaan itu bisa nggak diantar ke hotel itu kira-kira 1 hari atau bahkan di hari yang sama? Enggak, mereka bisa nih mendapat belanja juga di melalui online dan sebagainya. Sementara misalnya sekarang ini terkenal nih ada Rojali lah, Rohana lah segala macam gitu ya. Nah kalau kita misalnya bisa mengangkat ini dengan diskon-diskon voucher yang kita bisa bagikan kepada wisatawan, lalu dibuat event-event itu misalnya tarian tertentu di mall dan sebagainya untuk daya tarik dan sebagainya, tarian kebudayaan maksud saya, itu oke. juga akan membuat kunjungan wisata itu menjadi lebih bergairah dan mereka dengan adanya diskon voucher dan sebagainya itu akan mendorong mereka untuk berbelanja. Ini sudah kami sampaikan ke Hipindo karena kami ada MOU antara Afindo dengan Hipindo. Nah, kalau kita melihat, Mas, kami ada 2 kali travel fair yang kami selenggarakan, itu di bulan Februari biasanya dan nanti di bulan Oke. Agustus ini tanggal 29. Nah, mereka yang membeli bulan Februari itu untuk Nataru. Jadi sebetulnya mereka udah beli tuh paket-paket wisatanya di bulan Februari untuk Ya. Nataru dan sebagainya. Nah, untuk Agustus kami ada pameran juga nanti Stindo Travel Fair, tapi itu biasanya kami udah menargetkan untuk nanti untuk Lebaran dan juga liburan Juni. Jadi yang Hmm. dijual paket-paket wisata yang untuk Oke. di Lebaran dan Juni itu kami jual di bulan Agustus sekarang. Jadi karakter atau behavior orang-orang Indonesia itu merencanakan perjalanan itu udah 6 bulan atau bahkan Oke. 1 tahun sebelumnya udah Ya, ya. mulai berubah nih, bukan lagi Oke. impulse buyer gitu ya. Nah ini yang perlu dilihat nih, Hmm. apa program yang harus kita tanamkan atau Ya, ya. combine dengan paket-paket yang ada gitu. Oke. Jadi Nah, kita lantas perlu kolaborasi duduk satu seperti apa meja nih. yang Pak Heben, kolaborasi seperti apa yang bisa dioptimalkan nanti untuk bisa mendorong lagi begitu ya Nah, untuk kinerja sektor pariwisata? Tahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu ya. sebentar. Baik pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review bersama saya, Prasetyo Wibowo. Dan berikut ini kami sampaikan data kembali terkait dengan 5 stimulus ekonomi yang sudah digelontorkan oleh pemerintah untuk bisa mendorong lagi daya beli masyarakat menjadi daya ungkit juga untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025. Ini dia, ada diskon tarif transportasi, kemudian diskon tarif jalan tol, penebalan bantuan sosial, bantuan subsidi upah, kemudian juga ada perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja yang sudah diberikan dengan periode Juni sampai dengan Juli 2025 ini. Dan selanjutnya, bagaimana dengan aktivitas ataupun pergerakan wisatawan Nusantara? Ini yang bisa kita cermati bersama karena ini akan menjadi fokus pemerintah untuk menjadi daya ungkit ya, daya beli, mendorong perekonomian di daerah juga.
Ini dia pergerakan wisata kita Januari sampai dengan Mei 2024 tercatat sekitar 438 perjalanan. Namun kita lihat Januari Mei 2025 sudah meningkat lagi, ada pertumbuhan sekitar 16,13% menjadi 508,66 perjalanan untuk wisatawan Nusantara. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Ebenezer, kemudian juga Mas Nailul Huda. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Heben, lantas seberapa besar sih potensi bahwa pariwisata ini bisa menjadi daya ungkit juga untuk perekonomian tadi seperti Anda katakan di daerah, kemudian kolaborasi pun sudah dilakukan dengan berbagai pihak ya, pusat perbelanjaan, e-commerce dan lain-lain begitu, Pak Heben. Ya, sebetulnya kalau kita betul-betul bisa informasikan kolaborasi ini lebih awal, Ya, itu akan bisa meningkatkan banyak sekali transaksi-transaksi yang terjadi. Misalnya kita sudah bisa berikan misalnya untuk paket di Nataru sekarang bulan Agustus ini, misalnya kita bisa katakan kalau Anda beli paket ke Jakarta, Anda akan mendapatkan diskon diskon di tempat ini. Nah, mereka akan melakukan transaksi itu, jika daya ungkitnya itu akan cukup lebih signifikan. oke. Pemerintah sudah menetapkan bahwa di tahun 2025 ini target untuk perjalanan wisatawan Nusantara itu kurang lebih satu miliar 8 ya, 1,08 miliar perjalanan wisatawan. Dan ini kalau kita lihat dengan kondisi Indonesia yang umumnya wisatawan itu selalu membawa oleh-oleh dan sebagainya, ini kita bisa, tapi targetnya perlu dilihat nih, apakah misalnya UMKM-nya kita lihat nih, bagaimana nih UMKM ini kita berdayakan, kita pakai untuk sebagai daya ungkit tersebut. Nah, ini kembali kita perlu duduk satu meja untuk menargetkan bukan hanya 3 atau 4 bulan ke depan. Sekarang ini lebih ke misalnya tahun 2025 untuk Februari nanti atau Maret, di mana nanti ada masa Lebaran di situ, itu juga memerlukan satu kolaborasi tertentu. Nah, jangan lupa juga dengan wisatawan yang dari wisatawan asing, mereka juga perlu dilihat apa Oke. sih yang menjadi minat dari wisatawan asing, terutama kerajinan tangan dan sebagainya. Itu juga kita bisa lihat sekarang kunjungan wisatawan asing ke Indonesia yang terbesar itu dari Malaysia. Nah, Malaysia ini karakternya sama dengan Indonesia. Oleh-oleh itu salah satu hal yang mereka beli, baik itu makanan maupun baju, fashion dan sebagainya. Bahkan perlengkapan rumah tangga juga mereka beli. Nah, ini yang perlu diamati, Mas. Ini kita perlu benar-benar secara rinci berkolaborasi. Memang Baik. sekarang ini banyaknya kita ketemu tuh cuman karena ada event baru kita ketemu lalu kita ngobrol, tapi kita perlu nih merancangkan tahapan-tahapan secara lebih terinci gitu ya, terencana dengan baik.